Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perjalanan ke Malang naik kereta api Majapahit New Generation. Video ini adalah video part 2 atau lanjutan dari video sebelumnya. Setelah sebelumnya benar-benar dibuat takjub pertama kali masuk ke kereta ekonomi baru, sampai gak percaya, ini beneran kereta ekonomi. Mewah banget. Interior yang minimalis dan modern udah gak kelihatan kayak kereta ekonomi. Kursi yang sudah searah laju kereta semua dan bisa diputar arah supaya berhadapan. Persis kayak kereta eksekutif. Video pertama lebih banyak perjalanan malam dan bisa ngerasain mode malam di kereta ekonomi terbaru yang ternyata keren abis. Jadi bener-bener support buat tidur nyenyak di atas kereta. Buat teman-teman yang belum nonton videonya, aku saranin buat nonton video part 1-nya dulu biar gak ketinggalan informasi penting selama perjalanan naik kereta api Majapahit ini. Teman-teman, ini ternyata setelah dari stasiun Semarang Tawang, setelah KA Majapahit berangkat dari stasiun Semarang Tawang, lampunya di set ke mode malam yang lebih gelap lagi teman-teman. Tadi masih agak terang ya mode malamnya, mungkin ada beberapa level mode malamnya ya. Bisa dibilang sekarang adalah level 2 atau mungkin yang gelap banget. Jadi bener-bener lampunya padam, mati, dimatikan, hanya menyisakan LED nomor-nomor di pojok kanan kereta dan lampu yang ada di sisi bawah kereta teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek juga perbedaannya. Tadi mode malam yang waktu setelah Cirebon ya, Cirebon dimatikan, itu masih lampunya tengah ini masih nyala tapi udah redup. Nah setelah Semarang Tawang ini ternyata digelapin lagi teman-teman. Ada mode malam yang lebih gelap lagi. Ini lebih enak lagi buat tidur malah. Udah kayak eksekutifnya New Generation berarti ya, gelap banget. Cuman bedanya adalah di pojok sini, di bagian tengah sini, di ganggangnya ini, itu bawah-bawahnya kursi yang ekonomi nggak ada lampu-lampu kuning-kuning spotlightnya. Kalau yang eksekutif kan kalau nggak salah itu ada lampu spotlight ya, kuning-kuning di setiap kursinya. Jadi kesannya malah lebih mewah lagi, lebih modern lagi ya. Kalau ini mati, hanya ada lampu di samping kanan dan kiri kereta. Jadi lebih gelap lagi dan cakep. Sumpah ini udah serasa naik eksekutif teman-teman, tapi lebih murah tarifnya, harganya lebih terjangkau, nyaman banget asli. Tadi saya tidur tuh nyenyak banget loh. Kami menyediakan berbagai menu makanan, snack, dan minuman untuk sahur. Anda dapat memesan menu tersebut. Sekarang jam 2:30 teman-teman. Dan ini saya sekarang berada di kereta makan. Wah, kereta makannya cakep banget asli. Jadi ada tambah ornamen-ornamen pojok kiri kanannya ini ya. Jadi kayak mewah banget, sumpah. Lebih mewah dari Argo Dwi Pangga, Taksaka, Argo Lawu ini kereta makannya. Lebih apa ya, kayak jadi lebih ada ini loh, corak-coraknya ini, ada lampunya, kayak kesannya tambah mewah kan. Terus kursinya juga ada batik-batiknya, empuk juga sih, dan mejanya nih kayak ada dikasih marmer. Lalu ada aksen-aksen tambahan yang ini kayaknya berguna banget ya. Ini bisa ditaruhin minuman kayak gini, ada tisu kan di sini, ada space yang lebih menjorok ke dalam, keren. Mejanya juga ini kayak ada marmernya gitu, cakep. Kursinya empuk banget. Wah, detailnya cakep sih ini. Cuman sayangnya nggak ada live cookingnya. Tapi ini kereta makannya mewah banget, bagus banget. Jendelanya juga lebar-lebar sama kayak Argo Dwi Pangga ya, cuman motifnya aja yang beda, dalamnya, interiornya. Dan ini emang kayaknya lebih ini sih, lebih wow lagi ya. Ada kesan batik-batiknya, jadi lebih Nusantara banget.
Dan sekarang mau sahur dulu sama Mas Ikal. Kita pesen nasi goreng. Apa mau? Ini nasi goreng Parahyangan. Ini harganya 40.000 di Kereta Makan. Nasi goreng Parahyangan. Ini dapat sendok, ada saus, terus kerupuk ya. Kerupuknya kayak gini. Kerupuk udang. Nasi gorengnya di sini nih, dibungkus sama kertas minyak. Ini plastik kertas minyak kan ya. Terus dapat telur, ini apa ya, ayam, sama ada acar. 40.000 teman-teman, nasi goreng Parahyangan. Katanya sih enak ya, nanti kita coba. Selain nasi goreng Parahyangan, ada juga beberapa menu makanan lainnya yang dijual di atas kereta api Majapahit ini. Menunya sekarang lebih bervariasi, banyak pilihan makanan, jadi gak bosenin. Snack dan minumannya juga sekarang banyak banget pilihannya. Ini betah banget di kereta makan nih, kacanya lebar. Kalau siang ini pemandangannya cakep pasti ya, bisa lihat pemandangannya lebih luas daripada di kereta. Di dalam gerbong kereta, kita bisa kulineran sambil menikmati pemandangan alam selama perjalanan. Kalau keretanya perjalanannya siang, dan bagusnya kalau ke Majapahit yang dari Jakarta menuju ke Malang, kita tiba di stasiun Madiun mungkin udah terang ya. Madiun sampai Malang itu masih 5 jaman. Itu kita bisa menikmati pemandangan alam, rel belok-belok itu nanti mulai Kertosono ke arah Malang, teman-teman. Bisa lihat terowongan, lihat jembatan. Kan di Malang kan ada terowongan sama jembatan ya. Ini kalau misalkan pas banget kita di kereta makan itu wah, mewah, mantep ya. Makanya juga aksen-aksennya tuh mewah banget kesannya, jadi lebih luxury aja. Sama ini ada batik-batikan ini, ada kayak buat sandaran batik-batikan. Kalau yang di Argo Dwi Argo Lawu Tasak itu kan langsung kayak sofa ya, tapi kesannya juga mewah banget, luxury banget. Yang ini beda lagi nih, yang di ekonomi ternyata ada beberapa aksen-aksen detail yang emang nggak ada di kereta makan eksekutif New Generation yang udah rilis, jadi lebih cakep sih. Meskipun ekonomi tapi keren, the best loh ya. Terus cobain teman-teman, ini jadi kereta nyaman, pilihan terbaik dari Jakarta menuju Malang daripada naik yang eksekutif. Naik ini pun wah, udah betah banget di dalam kereta, yakin asli. Kita sama makan sahur, kita cobain tadi pesanan saya, nasi goreng Parahyangan di kereta api Majapahit. Selamat makan, bismillahirrahmanirrahim. Baru pertama kali ini juga sih saya pesennya nasi goreng Parahyangan. Biasanya sei sapi, karena nggak ada ya. Sei sapi harusnya ada line cookingnya. Sei sapi, kalau misalkan yang ringan-ringan nggak so enak, sama siomi. Ini kita cobain nasi goreng Parahyangan. Standar sih, nggak yang bener-bener wah banget. Tetap suara sei sapi tetap is the best, teman-teman. Nggak tahu ya kalau nasi goreng Parahyangan yang kayaknya ada juga yang live cooking ya, langsung dimasakin dulu. Kalau ini kan bentuknya dia udah kayak di packing, dikemas-kemas gitu. Terus tadi diangetin dulu sama peraminya. Enak sih, enak. Cuman kayaknya kalau saya masih kurang nendang banget gitu. Yang bener-bener wah, kalau sei sapi waktu pertama kali nyoba tuh langsung wah, enak banget. Top makanan favorit kalau di kereta, saya milihnya sei sapi. Kalau yang ringan-ringan bakso enak sama siomi. Di kereta makan juga tersedia fasilitas musola, teman-teman. Di kereta ekonomi New Generation ya, kereta Majapahit, di kereta makannya tersedia fasilitas musola yang bisa digunakan untuk sholat, untuk beribadah, dan ini kayaknya cukup luas banget, bisa untuk 2 orang, untuk sholat 2 orang. Cuman kok saya lihat nggak ada sendal ya, nggak ada sendal untuk wudhu di sini. Kalau di eksekutif kan disediakan sendal untuk wudhu ya, ini kok nggak ada ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen sholat sambil berdiri, nggak sama duduk di kereta, itu bisa ke kereta makan, itu ada musola di kereta makan.
Ada sarung dan sajadah juga kalau nggak salah di kotak ini. Ini ada sajadah dan sarungnya juga. Lalu ada cerminnya juga. Kalau untuk wudhu, nanti wudhunya bisa di toilet yang ada di kereta yang di luar sana. Udah masuk stasiun tapi tombolnya masih mati, teman-teman. Perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Solo Jebres. Jadi untuk kereta yang dari arah Semarang itu berhentinya di stasiun Solo Jebres, nggak di Solo Balapan. Nggak bisa dibuka ini. Gimana mau keluar, Bang? Masih mati, udah berhenti padahal. Ini gimana kita keluar? Buka sini dia. Dut, dut, dut. Oke. Jam 3:51. Kereta api Majapahit sudah tiba di stasiun Solo Jebres dan kita sudah bergabung kembali ke jalur lintas utama menuju ke arah Surabaya. Double track, teman-teman. Di stasiun Solo Jebres ini dijadwalkan kereta api Majapahit akan disusul oleh kereta api Mutiara Selatan. Ini rangkaiannya apa ya ini ya? Stainless steel ditaruh di sini nih, di poindoknya Jakarta Kota. Stasiun Solo Jebres ini sepertinya juga bangunannya bangunan heritage ya. Peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Kalau nggak salah itu dulu dibangun oleh SS Stadspoorwegen. Jadi ini bangunannya masih model-model arsitektur Belanda dan ruang rumah PPKA-nya juga masih seperti ini, teman-teman. Masih pakai kayu. Jadi masih dipertahankan arsitekturnya, bangunan keasliannya itu masih dipertahankan. Ciri khasnya adalah menggunakan kayak melengkung-melengkung ini ya di bagian pintunya. Kalau nggak salah di depan tuh ada tulisannya 1880 berapa gitu dibangun atau diresmikannya stasiun Solo Jebres ini.
baru saja ke Majapahit disusul kereta api Mutiara Selatan. Kereta dengan kelas campuran, eksekutif dan ekonomi ya, tapi menggunakan rangkaian stainless steel generasi pertama. Ini stainless steel new generation tahun 2024. Trainmarknya F, tapi sayang banget nggak bisa ngebut 120 km per jam seperti kereta api Mutiara Selatan. Makanya kereta api Mutiara Selatan bisa menyusul Majapahit karena ngebut 120 km per jam. Kalau ini berangkat duluan, bisa diseruduk dari belakang mungkin ya. Makanya berhenti dulu nunggu kereta api Mutiara Selatan untuk melintas langsung biar tidak terhalang kereta api Majapahit yang ada di depannya, teman-teman. Makanya kereta-kereta yang nggak bisa lari 120 tuh, kalau di belakangnya ada kereta yang ngebut sampai kecepatan 120 km per jam pasti mengalah. Berhentinya banyak banget, disusul-susul gitu. Dan ini adalah sepertinya persusulan terakhir dari perjalanan kita Jakarta sampai Solo ya. Terakhir disusul kereta api Mutiara Selatan. Setelah sebelumnya disusul Sembrani dan Argo Bromo Anggrek. Ini terakhir disusul Mutiara Selatan di stasiun Solo Jebres. Perjalanan kereta api Majapahit jam 6 lebih 30 menit. Tiba 5 lebih 30 ya teman-teman. Kok 6 lebih 30? Ini tiba di stasiun Madiun, Jawa Timur. Nah, di stasiun Madiun ini ada pabrik kereta, teman-teman. Pabriknya ini rangkaian kereta ekonomi new generation, itu ada di sebelah sana. Bangunan yang di sana itu, yang sebelah sana itu pabrik Inka. Pabrik kereta Indonesia, kereta penumpang, kebanyakan kereta penumpang ya, produksi dari Inka. Gerbong untuk kereta penumpang ini produksinya Inka, teman-teman. Inkanya ada di sana itu, sebelah sana itu. Yang bangunan ada apa? Gedung-gedungnya itu punyanya Inka. Nah, kereta-kereta ini diproduksi di sana. Jadi keluar, dites run, lalu masuk lagi, dan ketika siap dikirim ke Surabaya Gubeng, dan setelah sertifikasi ya di Surabaya Gubeng, rangkaiannya siap digunakan beroperasi mengangkut penumpang. Ini sepertinya sudah mau berangkat lagi. Oke, kita masuk ke dalam.
perjalanan kereta Majapahit sudah bisa melihat sunrise teman-teman. Pemandangan sekitar kereta ya cakep banget kalau pas lagi cerah kayak gini. Sunrise-nya cakep, terus bisa lihat sawah-sawah yang hijau, segar, ada kayak kabut-kabutnya gitu. Jadi benefitnya naik kereta pagi yang kedatangannya pagi di Jawa Timur, kan dari timur kan mataharinya terbit, pasti bisa dapat sunrise. Cakep banget, asalkan nggak mendung atau hujan ya, masih cerah. Dan ini pas saya naik cuacanya cerah, jadi kita bisa lihat sunrise yang cakep banget. Mulai dari Madiun tadi udah mulai terang, udah mulai sunrise. Dan ada beberapa siluet-siluet gunung kayak Gunung Wilis dan Gunung Lawu ya kalau nggak salah, tadi kita juga bisa lihat. Dan the best lah pokoknya. Kereta keberangkatan malam dari Jakarta, lalu tibanya di sekitaran Madiun ke timur itu udah pagi hari sekitar jam 5 ya, itu top. Perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Nganjuk. Cerah banget. Silau. Hadap ke sana silau banget. Wah, cerah banget teman-teman. Stasiun Nganjuk. Stasiunnya kecil seperti ini teman-teman. Dulu cuman ada 3 jalur ya. Sekarang ada 4. Kalau dulu tuh nggak ada. Dulu 10 lurusnya tuh yang jalur 2 itu. Dulu tapi itu jalur 3. Dan ini jalur 4 dulu. Waktu saya masih kecil nggak ada jalur yang sebelah sini. Di sini masih belum ada jalurnya. Dulu yang sana itu. Dan di Nganjuk pun juga lumayan banyak penumpang yang turun biasanya. Penumpang yang naik dan turun. Keretanya juga banyak yang berhenti di Nganjuk. Karena emang ini kota kabupatennya ya, pusat kota kabupaten. Karena Majapahit ini rangkaiannya masih baru dan baru keluar dari Inka, ini rangkaiannya belum diacak-acak sama Dipo ya. Jadi masih urutan kursi yang paling kecil, nomor kecil. Kalau dari Jakarta itu semuanya posisinya di arah depan, ekonomi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu nomor kursi yang kecil-kecilnya ada di bagian depan, di ujung depan teman-teman. Otomatis nomor yang besar ada di belakang dan toiletnya ada di belakang semua untuk kereta api Majapahit yang dari Pasar Senen menuju ke Malang. Jadi belum diacak-acak. Nanti kalau udah diacak-acak, dicopot satu, dipasang lagi sama yang lain, pasti bakal ngacak. Jadi udah nggak seragam kayak gini, nggak rapi kayak gini. Ini kan masih nomor besarnya di belakang ya, nomor 18. Nomor kecilnya ada di depan nomor satunya. Dan toiletnya selalu ada di belakang semua di setiap rangkaiannya. Dan yang sangat disayangkan ya, sepertinya kita melihat di belakang sana ada bagasi warna hijau. Padahal kereta stainless steel baru, trainmarknya udah F loh, bisa harusnya lari 120 km per jam, tapi dikasih bagasi di belakang teman-teman. Bagasi yang trainmarknya kayaknya E kalau nggak D. Sayang banget sih, harusnya bisa tuh dicopot, lokomotifnya diganti pakai CC 203 atau 204 atau 206. Ini keretanya bisa lari 120 km per jam. Harusnya bisa ya, semoga aja kedepannya ada upgrade speed untuk Majapahit karena udah dapat rangkaian baru ekonomi stainless steel new generation. Sayang banget sih kalau trainmarknya F nggak bisa lari 120. Kereta api Majapahit tiba di stasiun Kertosono teman-teman jam berapa nih? 6:35 menit. Pulang nggak ya? Kampung halaman saya. Biasanya kalau pulang ya ini ke Kertosono ini. Panas di sana. Ini sekarang peronnya udah dirubah ya teman-teman. Udah
peron tinggi semua, panjang-panjang. Dan di samping sana sepertinya ada kereta api Doho. Tadi lagi dicopot, lokomotifnya diputar pakai CC 203. Nah, setelah dari stasiun Kertosono ini, di depan ada 2 jembatan kembar. Ada 2 jalur, satu mengarah ke Surabaya, satunya lagi mengarah ke arah Kediri, Blitar, Malang. Dan kereta api Majapahit nanti akan mengambil jalur yang sebelah kanan, jembatan yang kanan, lalu berbelok ke selatan, mengarah ke Blitar, Malang, teman-teman. Kalau yang lurus, itu double track sebelah kiri, double track 2 jalur, itu ke arah Surabaya. Jadi di sini ada perpecahan jalur kereta api di stasiun Kertosono. Makanya stasiunnya dibuat besar, sepertinya itu tujuannya ya, biar ada pertemuan jalurnya lebih aman kalau misalkan keretanya padat. Pak, pernah hunting di Kertosono ya Pak ya? Kayak saya pernah lihat fotonya di sini deh. Waktu masih ada rumah sinyalnya di sana tuh. Oh kan, saya tahu. Enggak. Kepada seluruh penumpang kereta api Majapahit, perjalanan Anda akan tiba di stasiun Tulung Agung. Bagaimana perjalanan di stasiun Tulung Agung? Sebelum turun, periksa dan teliti kembali. Perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Tulung Agung. Ini sepertinya kita bersilang dengan kereta api Malabar ya. Yang telah menggunakan jasa dan angkutan kereta api. Kereta api Majapahit saat ini telah tiba di stasiun Tulung Agung. Dan teman-teman bisa lihat di dalam ruang PPKA masih terdapat sinyal Alkamar ya, seperti yang namanya ya, sinyal mekanik. Karena di petak mulai stasiun Kediri menuju ke arah Malang itu sinyalnya masih menggunakan sinyal mekanik teman-teman, jadi belum sinyal elektrik. Seperti itu, jadi masih pakai tuas-tuas yang diangkat manual oleh PPKA.
kereta api Malabar pagi dari Malang menuju ke Bandung, teman-teman. Dan tadi kita lihat ya, di depan ada ekonomi premium. Jadi kereta api Malabar ini pakai ekonomi premium sarananya, dan eksekutif bertemu dengan kereta ekonomi new generation, teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Malabar ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Eksekutif, pintunya manual. Kami ucapkan selamat jalan, selamat menikmati perjalanan Anda, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sudah hampir 12 jam di kereta api Majapahit dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Malang. Ini masih nyaman-nyaman aja ya, betah-betah banget. Karena rasanya kayak naik eksekutif, bukan naik kereta ekonomi. Ada penumpang saya di samping. Sepertinya sangat menikmati perjalanan. Tidur terus. Mana ada aku Super tidur ya mas. Malah nggak tidur ya. Katanya enak malah nggak banyak. sedikit tidur lumayan daripada yang Jayabaya waktu itu lebih parah, nggak tidur sama sekali. Ini masih ada tidurnya. Kenapa? Kalau saya kurang enak. Bukan juga sih waktu itu, nggak tahu kenapa lebih segeranya makan sekarang karena paginya habis ngetrip ini. Paginya habis ngetrip. Jadi Terus langsung malah balik. ya. Gitu. Kalau saya sih kayaknya pasti tidur aja sih mas. Saya nggak buat tidur, katanya enak ya. Apalagi mau udah malam kan. Oh iya benar. Ini udah 12 jam tapi kursinya masih nyaman. Mungkin karena masih baru. Kalau naik Mataram aja udah nggak tahu. Lebih 16 menit perjalanan kereta api perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Blitar, teman-teman. Wah, ini juga kampung halaman saya. Lama nggak pulang, lama nggak naik turun kereta di stasiun Blitar. Biasanya pulangnya cuman pas lebaran aja. Kereta luar dinas yang semalam dibawa dari stasiun Tegal ternyata dilepas di stasiun Blitar, teman-teman. Jadi meskipun terlambat dari jadwal kedatangan ya, ini tetap berhentinya kayaknya bakal lama sih, karena masih ada proses copot rangkaian luar dinas kereta ekonomi. Sekarang di Blitar kayaknya bakal lama juga berhentinya. Dicopot. Dan kalau dilihat dari jauh seperti ini ya,
perbedaan antara kereta yang zaman dulu yang lama dengan kereta New Generation itu kelihatan banget ya. Kalau yang lama itu kayak melengkung banget bagian atasnya, tapi yang New Generation itu lebih kayak datar pipih, jadi kelihatan kayak kotak. Nah, yang sana rangkaian-rangkaian lama teman-teman, itu kelihatan melengkung banget ya bagian atap atasnya. Tapi yang New Generation bisa dilihat sendiri kan, kayak agak pipih, kotak. Dan di sebelah sana ada Dipo Lokomotif di Blitar. Dipo Lokomotif Blitar. Jadi Blitar ini salah satu stasiun apa ya? Stasiun penting ya. Stasiun penting dan stasiun besar yang ada di wilayah ini masuk Daup 8. Masih Daup 7 ternyata Blitar itu. Daup 7 Madiun dan berbatasan dengan Daup 8 Surabaya. Jadi di sana ada Dipo Lokomotif. Nah, banyak banget tuh lokomotifnya di sana tuh. Ada CC 203 sama CC 201 kayaknya. Jadi lokomotifnya Berantas, Majapahit, Berantas, Singasari, Kauripan yang keberangkatan pertama dari Blitar. Ini masih langsir mundur. Kereta luar dinas ekonomi. Oh, Dipo induknya BL, pantes dibawa ke Blitar. Lokomotif disambung kembali ke rangkaian kereta api Majapahit. Di selama perjalanan lokomotifnya udah dicopot 2 kali. Sudah tersambung lokomotifnya, berarti sebentar lagi kereta api Majapahit akan diberangkatkan kembali dari jalur 2 stasiun Blitar, teman-teman. Pukul 8:34 kereta api Majapahit diberangkatkan kembali dari stasiun Blitar. Berarti terlambat sekitar 17 menit, harusnya 8:17 teman-teman berangkat dari stasiun Blitar. Tadi 8:34 baru berangkat dari stasiun Blitar karena ada proses copot rangkaian luar dinas ya. Otomatis lokomotifnya harus melangsir dulu lalu dipasang lagi. Berarti sudah hampir 14 jam saya duduk di kereta api Majapahit ini. Dan sebentar lagi akan tiba di stasiun tujuan akhir Malang sekitar 1 jam lagi ya, 1,5 jam lagi. Dan kesan yang saya rasakan ketika pertama kali masuk dan duduk di kereta ekonomi New Generation ini, itu udah feel-nya rasanya bukan kayak naik kereta ekonomi lagi teman-teman, bahkan malah kayak kereta eksekutif sebenarnya. Karena nggak tahu kenapa ya, sebenarnya kalau dari luar itu eksteriornya, tampilan eksterior tuh mirip dengan kereta eksekutif New Generation. Lalu masuk ke dalam bordes kabin itu juga sama dengan kereta eksekutif New Generation teman-teman, sama plek-ketiplek, nggak ada bedanya dari segi interior, dari kayak corak-coraknya itu sama dengan eksekutif New Generation. Cuman yang membedakan adalah kursinya ya, tempat duduknya lebih banyak daripada eksekutif New Generation. Kalau eksekutif cuma 50, kalau yang ekonomi ini 72 tempat duduk, dan kursinya sepertinya ini di downgrade dari yang kelas eksekutif. Kalau eksekutif itu kan kayak benar-benar baru, lebih tebel, lebih besar dikit, dan bagian ini headrest-nya itu panjang ya, keluar banget. Jadi kalau kita sandaran itu kepala kita benar-benar bisa buat sandaran. Jadi kepala kita nggak bakal kebentur ke kaca atau kebentur ke penumpang sebelah kiri kita ketika kita tidur. Nah, kalau yang di ekonomi New Generation ini, kalau saya amati, kursinya ini mirip dengan kursi eksekutif stainless steel generasi pertama yang warnanya abu-abu biru muda itu teman-teman, yang dipakai Gajayana, dipakai Taksaka yang lama ya, Taksaka Airtrip, terus Argo Lawu yang lama, Sancaka, seperti itu. Warnanya aja yang dibedain teman-teman. Ini warnanya jadi gelap, terus ada kayak emas-emasnya di bagian kepala. Jadi ini ada sandaran kepalanya tapi kecil banget, nggak panjang kayak yang eksekutif New Generation. Tapi kursinya ini udah serasa naik di kelas eksekutif, makanya kayak bukan lagi naik kelas ekonomi kalau saya bilang rasanya itu. Dan selama hampir 14 jam ini nyaman banget, betah banget di kereta baru ini teman-teman. Nah, bisa dibilang kereta api Majapahit ini menjadi opsi pilihan kereta terbaik dari Jakarta menuju ke Malang ya, karena keberangkatannya paling malam, ditambah kita dapat kereta baru, sarana baru yang lebih nyaman, dan harganya juga bersaing teman-teman, lebih masuk akal. Dapat rangkaian baru, harganya lebih masuk akal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan kereta eksekutif seperti Gajayana, Brawijaya, harganya lebih mahal. Dan dibandingkan dengan kereta api Jayabaya,
itu ekonominya new generation tapi modifikasi, berbeda dengan yang dipakai Majapahit ini. Kalau Majapahit ini benar-benar pabrikan baru dari Inka. Kalau Matarmaja skip deh kayaknya mendingan. Matarmaja itu tiketnya udah di atas 230-250 ribu ya, dari Jakarta Pasar Senen menuju ke Malang. Penduduknya masih tegak 90 derajat, konfigurasinya 32 berhadapan, udah kayak Kauripan sama Bengawan. Jadi kalau misalkan dari Malang ke Pasar Senen atau dari Pasar Senen Jakarta ke Malang, saran saya mending milih kereta api Majapahit ini. Untuk harga tiketnya di kereta api Majapahit ini di harga paling murah 310.000 dan paling mahal itu 400 atau 390 ya. Saya lupa detailnya, nanti saya cantumkan di video detail harga untuk range harga kereta api Majapahit full trip dari Pasar Senen Jakarta menuju ke Malang atau sebaliknya. Wah, the best banget pokoknya, nyaman banget. 14 jam itu kayak nggak kerasa dan malah betah, nggak mau turun kalau saya, malah pengen balik lagi naik kereta yang sama. Jadi kalau misalkan saya ditanya ratingnya mungkin 9. Bener-bener top. Jadi udah serasa kayak naik kereta kelas eksekutif, jadi bukan kereta ekonomi. Kalau boleh saya bilang ini namanya bisnis new generation mungkin ya, karena nyaman banget, seperti kelas eksekutif tapi harganya lebih rendah, di atasnya kelas ekonomi. Dan ini kayak puas banget ya, naik kereta dari Jakarta ke Malang, kereta baru, malam hari bisa ngerasain mode malam. Terus udah tiba di Madiun, cuacanya cerah, wah kita bisa menikmati pemandangan sunrise dan pemandangan alam yang cakep banget pokoknya. Dan sepanjang Madiun sampai Blitar sampai Malang ini udah cerah kan, udah terang, kita bisa lihat pemandangan alam selama perjalanan. Masih ada 6 jam perjalanan kalau dari Madiun, 6 jam 4 jaman ya dari Madiun menuju ke Malang. Nggak sia-sia, nggak nyesel. Dengan tarif harga 300 ribuan kita dapat kereta yang bagus, yang baru, nyaman, dan kita masih bisa menikmati pemandangan alam dari mulai stasiun Madiun sampai stasiun Malang, teman-teman. Perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Wulingi, teman-teman. Dan ini sepertinya bersilang dengan kereta api Kertanegara ya, karena kita terlambat. Jadi mungkin menunggu Kertanegara. Dulu stasiun Wulingi itu cuman sana itu, teman-teman, bangunannya kecil, nggak ada kanopinya sama sekali. Dan sekarang direvitalisasi. Jadi ketika hujan pun penumpang nggak kehujanan ya. Jadi sudah dikasih kanopi, ditutup-tutup kanopi seperti ini. Cakep sih, jadi tambah keren, makin kelihatan gede. Padahal stasiunnya cuma itu tuh, bangunan kecil. Dan masih kelihatan kayak bangunan zaman dulu ya, ada kayu-kayunya kayak gitu. Itu ciri khas bangunan-bangunan zaman Belanda zaman dulu. Sama seperti di stasiun Blitar tadi. Kereta api Kertanegara membawa 2 kelas, ekonomi New Image dan eksekutif. Nah, ini ekonomi New Image, teman-teman. Bertemu ekonomi New Generation. Kalau ini 80 tempat duduk, separuh kursinya menghadap searah kereta dan separuh lagi menghadap berlawanan arah kereta.
kita tiba di stasiun Kepanjen, Kabupaten Malang teman-teman, dan ini bertemu dengan kereta api Matar Maja. Ekonomi duduknya 32, Matar Maja kursi tegak, bertemu dengan kereta ekonomi New Generation Majapahit. Ini kereta ekonomi, harganya udah 200 lebih ya teman-teman, tapi duduknya masih tegak, 32 berhadapan. Jadi dibandingkan dengan naik kereta api Matar Maja, itu lebih baik memilih kereta api Majapahit. Dari Jakarta ke Malang lebih nyaman, harganya masih masuk akal lah, dan kita dapat fasilitas kereta baru yang fresh, bener-bener nyaman. Udah rasanya kayak naik eksekutif pokoknya. Harganya 300 ribuan Majapahit daripada naik Matar Maja yang duduknya 32, kursi tegak berhadapan. Mending nambahin dikit, kita bisa naik Majapahit yang harganya lebih mahal dikit, tapi dapat fasilitas yang lebih nyaman. Ini kita udah mau sampai di Malang, tapi waktu perjalanannya malah Klaten. Terus ada Yogyakarta, Purwokerto, dan keretanya rangkaiannya jadi luxury. Luxury guys. Perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Malang teman-teman, alhamdulillah. Dan ini sepertinya terlambat sekitar 15 menit ya. Masuk jalur 1 stasiun Malang Kota Baru. Alhamdulillah tiba di stasiun Malang dengan selamat meskipun terlambat ya teman-teman. Jadi total perjalanan kira-kira hampir 15 jam lebih teman-teman menggunakan kereta api Majapahit. Kereta ekonomi stainless steel terbaru New Generation yang rasanya udah kayak naik kereta eksekutif, jadi nyaman banget, gak kerasa 15 jam itu bener-bener kayak betah lah pokoknya di dalam kereta ini. Jadi pengen naik lagi buat balik ke arah barat. Dan dengan demikian berakhir sudah video perjalanan kali ini dari Pasar Senen ya, perjalanan Pasar Senen menuju ke Malang menggunakan kereta api Majapahit. Semoga video trip saya bermanfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta atau dari Jakarta menuju ke Malang menggunakan kereta api Majapahit. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu dan sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.